Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fakih Badrul Halim dengan NPM 22010607. Seperti biasa, saya membuat video ini untuk memenuhi MK mata kuliah kalkulus diferensial. Di sini kita akan membahas tentang kontinuan fungsi. Langsung saja kita masuk ke materi. Kontinuan fungsi. Dari 3 grafik di bawah, hanya grafik ketiga yang memperlihatkan kekontinuitas di C pada grafik pertama. Tidak ada pada grafik pertama. Tidak ada, dan pada grafik kedua tidak ada, tetapi tidak ada dengan hanya pada grafik ketiga saja. Nah, jadi sebuah fungsi didefinisikan kontinu pada C jika ketiga syarat berikut terpenuhi. Syarat pertama yaitu adalah limit X mendekati C, Fx itu ada. Fc terdefinisi. Limit X mendekati C sama dengan Fx sama dengan Fc. Nah, jika tiga ini tadi terpenuhi, maka ia bisa dikatakan kekontinuan pada C. Nah, jadi dari 3 grafik ini tadi, yang memenuhi syarat itu hanya di C saja. Sedangkan pada grafik pertama dan kedua ini tadi, ini tidak memenuhi syarat, maka dia tidak bisa disebut menempatkan kekontinuan pada C. Kemudian kekontinuan fungsi di satu titik. Definisi: andaikan F terdefinisi pada suatu selang terbuka yang mengandung C jika menyatakan bahwa E kontinu di C. Contoh soal, andaikan bagaimana seharusnya F terdefinisi di agar kontinu di titik itu. Kekontinuan pada selang. Definisi: fungsi F adalah kontinu pada di kanan di A jika dan kontinu di kiri pada B. Jika kita katakan F kontinu pada suatu selang terbuka jika F kontinu di setiap titik selang tersebut. Ia kontinu pada selang tertutup A, B jika kontinu pada A dan B. Kontinu akan kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Berarti kontinu yang A itu berada di kanan dan kontinu B itu berada di kiri. Contoh soal yang pertama yaitu adalah apakah fungsi f(x) sama dengan x min 3, x min 4 kontinu di 3. Pertanyaan itu tadi. Penyelesaiannya, fx sama dengan x min 3, x min 4 sama dengan fx sama dengan 3 min 3, 3 min 4 sama dengan 0 kali min 1 yang dimana menghasilkan sama dengan 0. Limit X menuju mendekati 3, X min 3 sama dengan 3 min 4 sama dengan 3 min 3 min 4 sama dengan 0 kali min 1 sama dengan 0. Nah, dari syarat tadi kembali lagi kita itu adalah syarat-syarat kontinu, yaitu adalah limit X mendekati C, Fx itu ada. Fc ada, C berada dalam daerah asal F. Kemudian limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Nah, jadi Fx sama dengan X min 3, X min 4 kontinu di 3. Nah, karena dia melengkapi ketiga syarat tersebut, maka ia disebut kontinu di 3. Kemudian kita contoh soal kedua. Fx sama dengan x kuadrat min 49 per x min 7. Hasil tidak tentu di suatu titik tertentu. Bagaimana seharusnya didefinisikan agar membuat fungsi itu kontinu? Penyelesaian. Fx sama dengan x kuadrat min 49 sama per x min 7. Titik tentu di x sama dengan 7. Fx sama dengan x
X kuadrat min 49 per X min 7. X min 7, X plus 7 per X min 7. Fx sama dengan X plus 7, F7 plus 7, 7 tambah 7 plus sama dengan 14. Limit X mendekati 7, X plus 7 sama dengan 7 plus 7 sama dengan 14. Nah, jadi itulah caranya agar dia agar seharusnya didefinisikan agar membuat fungsi itu menjadi kontinu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di titik manakah fx sama dengan 33 min x kuadrat per x pi plus 3x min 3pi min x kuadrat menjadi titik kontinu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan itu tadi? Penyelesaiannya itu adalah fx min 33x kuadrat per 3 min x kuadrat xp plus 3x min 3pi min x kuadrat. xp plus 3x min 3pi min kuadrat sama dengan 0. 3x min pi min x min pi sama dengan 0. X min pi sama dengan 3, x min pi 3 sama dengan 3, x sama dengan 3. X pi plus 3x min 3pi min x kuadrat sama dengan 0. Pi x3 kuad x min 3 min x kali 3 sama dengan 0, x min 3 sama dengan pi x min 3 sama dengan x plus sama dengan pi. Jadi fx min 33x kuadrat xp plus 3x plus 3pi plus x kuadrat tidak kontinu di x. 3 dan x sama dengan pi. Itu tadi adalah pembahasan dari bab kalkulus diferensial bab kekontinuan fungsi. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.